Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dengan NIM C1A024025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terhadap materi fungsi pada pertemuan sebelumnya. Yang telah saya catat beberapa poinnya melalui catatan ini dan akan saya jelaskan secara lebih detail dan jelasnya melalui slide dari PPT berikut ini. Selamat menyaksikan. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan-hubungan ketergantungan antar variabel. Disebut ketergantungan karena Y dalam fungsi akan tergantung pada nilai X. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Yang pertama, adanya variabel. Ada variabel terikat dan variabel bebas, koefisien, dan konstanta. Koefisien merupakan bilangan atau angka yang terikat di depan suatu variabel. Konstanta merupakan bilangan yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai sebuah bilangan. Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, 3 merupakan koefisien, dan 2 merupakan konstanta. Gambar di atas merupakan jenis-jenis dari fungsi. Di video kali ini kita akan membahas fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi linear merupakan fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Bentuk umum fungsi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Contoh dari pengerjaan soal fungsi linear. Contohnya yaitu Y sama dengan 6 ditambah 4X. Jika X kita ganti menjadi 0, maka X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 6 ditambah 4X sama dengan 6 ditambah 4 kali 0. 4 kali 0 habis sehingga tersisa dengan 6. Jadi diperoleh titik koordinat yang pertama yaitu 0,6. Selanjutnya yaitu jika X kita ganti dengan 1 sehingga Y sama dengan 6 ditambah 4X sama dengan 6 ditambah 4 kali 1 sama dengan 10. Titik koordinat berikutnya yaitu 1,10. Dikerjakan selanjutnya seperti cara-cara sebelumnya sehingga ditemukan dengan titik koordinat yaitu 0,6, 1,10, 2,14, 3,18. Setelah ditemukan dengan titik koordinat tersebut, kita akan membuat kurva linearnya. Seperti contoh yang tertera di atas, yaitu bentuk dari fungsi linear dengan garis lurus ke atas. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Salah satu bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat dikurang BX ditambah C. Grafik fungsi kuadrat bisa dua kemungkinan, bisa terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Jika terbuka ke atas tergantung nilai A. Jika A-nya positif atau lebih dari 0, maka akan terbuka ke atas. Begitupun sebaliknya, jika A-nya negatif atau kurang dari 0 akan terbuka ke bawah. Sumbu simetrik X sama dengan min B per 2A, titik balik min B per 2A, min D dikurang 4A, D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Itu merupakan rumus yang akan kita gunakan dalam mengerjakan contoh dari fungsi kuadrat berikut ini. Contoh fungsi kuadrat yang pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Sama seperti cara sebelumnya, jika X kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 5 sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5, hasilnya 5, sehingga titik koordinat pertama kita temukan yaitu 0,5. Selanjutnya merupakan faktorisasi.
jika Y sama dengan 0. Faktorisasi merupakan mencari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya harus min 6, dan dua bilangan ini jika dikalikan hasilnya 5. Sehingga X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 ditemukan X min 1 dengan X min 5. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Sehingga titik koordinat selanjutnya yang kita temukan yaitu 1,0 dan 5,0. Selanjutnya kita mencari sumbu simetrik dan titik balik seperti rumus yang ada di slide sebelum ini. Sebelum itu kita akan mencari nilai A, B, dan C. A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Ditemukan A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan 5. Pertama yaitu X sama dengan min B per 2A. X sama dengan 6 per 2 dikali 1, karena min B merupakan min 6 sehingga kita menemukan 6. Karena min ketemu min yaitu positif, jadi 6 per 2 dikali 1 sama dengan 6 per 2, sehingga X nya kita temukan 3. Selanjutnya kita mencari D, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kita masukkan angka-angka yang telah kita temukan sebelumnya sehingga ditemukan hasil D-nya 16. Selanjutnya mencari titik balik ya, dengan rumus min B per 2 dikali A, min D per 4 dikali A. Kita masukkan angka-angka yang telah ditemukan sehingga ditemukan hasil akhir dari titik koordinat titik balik ini yaitu 3, min 4. Setelah ditemukan titik-titik koordinat melalui rumus-rumus sebelumnya, kita akan membuat grafik atau kurvanya. Seperti yang tertera di gambar, itu merupakan hasil dari grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 dengan grafik yang terbuka ke atas. Itulah video penjelasan saya mengenai pemahaman materi fungsi. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam penjelasan ataupun salah penyebutan materi yang sebenarnya. Saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi fungsi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.